Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola topi bayi untuk yang baru lahir seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang katun Bali 2 warna. Lalu untuk hook, saya gunakan hook ukuran nomor 4. Nah, untuk topi ini karena untuk bayi yang baru lahir itu ukurannya adalah sekitar 12 sampai 14 inci untuk lingkar kepala dan tingginya 5,5 atau sampai 6 inci. Jadi saya akan mengerjakannya dari 12 inci saja. Itu 12 inci di sini. Sini sekitar 31 cm. Sementara untuk bagian tingginya itu 5,5 atau sekitar 14 cm. Saya gunakan yang warna krem dulu. Oke, ukuran lingkar kepala 12 sampai 14 inci. Jadi saya akan buat rantai hingga ukurannya 12 inci. Karena nanti dirajut biasanya melebar ya, jadi pelebarannya bisa sampai 13 inci. Buat rantai hingga panjang 12 inci. Ini saya dapatkan sekitar 75 rantai untuk 12 inci dan hook ukuran nomor 4 75 rantai. Oke, pas di sini 12 inci. Kalau teman-teman ingin membuat lebih lebar bisa ditambah ya. Kemudian saya rapikan posisi rantai, putar. Nah, seperti ini, jangan sampai berbelit. Slip stitch di rantai pertama. Ini awalan, sebelahnya rantai pertama. Kita slip stitch. Kemudian buat 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita akan isi setiap rantai ini dengan 1 DC. Satu DC setiap rantai. Lakukan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir, akhir putaran, slip stitch di 2 rantai. Sambil ganti benangnya ke warna salem. Kemudian buat 2 rantai. Yang warna krem tidak usah diputuskan. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mulai motif pertama buat FPDC atau front post double crochet. Jadi dari bagian depan kita lilit benang 1 kali. Dari depan sini kita masukkan hook dari belakangnya. Nah, seperti ini dari depan 1 DC. Kemudian yang DC sebelahnya kita buat dari belakang atau disebut dengan back post double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya dari depan lagi kembali di belakang BPDC, ke depan lagi,
Nah, seperti ini hasilnya, jadi berselang-seling ya, depan belakang depan belakang. Sekarang ke bagian belakang lagi. Ke depan lagi. PPDC belakang. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Terakhir, PPDC, slip stitch di 2 rantai warna salem yang pertama tadi, sambil diganti benangnya. Sebentar, saya ulangi. Ini PDC dulu. Oke, slip stitch di 2 rantai sambil ganti benangnya kembali ke warna krem. Kemudian buat 2 rantai warna salem, tidak usah diputuskan. Nah, seperti ini hasilnya. Lingkaran selanjutnya, pertama FPDC, front post double crochet. Selanjutnya kita buat DC biasa. DC biasa ya, tidak usah dari belakang, DC biasa saja. Kemudian ulang lagi FPDC, lalu DC biasa, FPDC, kembali DC biasa. Nah, seperti ini, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan kembali mengukur lingkar kepala ini. Takut nanti mengecil ya, jadi masih bisa dibongkar kalau belum jauh. Nah, karena sudah dirajut tadi awalan saya buat 12 inci, sekarang jadinya 12,5, hampir 12,5 inci. Jadi bisa melebar sedikit rajutannya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir, slip stitch sambil ganti kembali benang ke warna salem. Kemudian buat 2 rantai. Nah, untuk yang warna krem sudah bisa kita putuskan benangnya. Oke, lingkaran selanjutnya kita akan kembali mengulang pola yang di bawah yang ini. Kita buat pertama FPDC, lalu DC, FPDC, DC, kembali FPDC, kemudian DC. Oke, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir,
slip stitch di 2 rantai, 2 rantai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mengganti motif. Di bagian FPDC kita akan buat FPDC. Oke, kemudian kita skip 1. Di FPDC berikutnya kita isi 3 buah DC. 1, 2, 3. Kemudian kita skip lagi 1. Kemudian di bagian sini kita ulang FPDC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi FPDC, kipas FPDC. Skip lagi 1. Kita buat motif kipasnya dengan 3 buah DC. 2, 3. Skip lagi 1, buat FPDC. Skip 1, buat 3 buah DC. Skip kembali 1, buat FPDC. Nah, seperti ini. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah kemudian skip. Di sini kita buat FPDC. Karena ada 1 sisa di sini, kita langsung isi saja 1 DC. Oke, slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk lingkaran berikutnya kita ulang pola yang FPDC dan kipas FPDC. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch dan 2 rantai. Kembali ulang pola ini hingga tinggi topi yang diinginkan. Saya berencana membuat hingga 5,5 inci atau 6 inci. Nah, ini sudah selesai tinggi topinya. Di sini bagian akhir dan awal motif slip stitch tidak terlalu kelihatan kan, jadi terlihat rapi. Selanjutnya untuk tinggi topi ini saya dapatkan ukurannya itu sekitar 5,5 inci. Nah, seperti ini. Dan untuk lingkarnya kita kembali ukur. Nah, kali ini saya mendapatkan 13 inci. Jadi dari 12 inci kita mulai tadi naik 1 inci jadi 13. Selanjutnya saya akan membuat tempat untuk mengkerutkan bagian atas. Kita lanjutkan rajutannya. Setelah slip stitch, buat 2 rantai. Nah, di sini saya akan men-skip bagian FPDC, jadi saya tambahkan 1 rantai. Di bagian kipas saya akan buat masing-masing 1 DC. 1, 2, 3, kemudian 1 rantai. Skip bagian FPDC, kembali buat 3 buah DC di bagian kipas. 1 rantai, skip 1, kembali 3 buah DC di bagian kipas. 1 rantai, skip kembali 1,
3 buah DC di bagian kipas. Nah, seperti ini, ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Di akhir putaran ini ada sisa ya, jadi kita buat saja langsung dengan DC. Ada sisa 2 buah. Oke, kemudian slip stitch di 2 rantai. 1 rantai, slip stitch kembali 2 kali, putuskan benangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi nanti di bagian atas ini saya akan letakkan tali serut di sini. Selanjutnya kita akan membuat bagian tali serut menggunakan 2 helai benang dengan warna krem. Hook masih dengan ukuran nomor 4. Kita rajut langsung 2 helai benang. Tidak usah terlalu panjang, kita hanya akan membuat rantai hingga seukuran topi, kita lebihkan sedikit. Nah, ini kita coba ukur. Ini topinya. Oke, kita lebihkan sedikit dari ukuran topi ini. Tidak usah terlalu panjang, nanti takutnya ditarik oleh si babynya ya. Nah, saya rasa ini sudah pas, berlebih sedikit kan. Oke, sekarang buat agak panjang sisa benangnya, gunting. Nah, setelah ini sisipkan tali rantai ini, sisipkan di bagian atas topi, di bagian lubang-lubang yang sudah kita skip tadi. Oke, ini sudah selesai rantainya. Jadi bagian atasnya bisa dikecili dan dilebarkan. Nah, untuk di bagian ujung rantai ini nanti saya akan buat pemanis pom-pom. Nah, ini sudah selesai topi bayinya. Saya sudah buatkan pom-pom dari benang wol sebagai pemanis dan saya ikat dengan menggunakan sisa benang yang tadi. Ini bagian atasnya bisa dikerutkan dan juga bisa ditarik, dan pom-pomnya juga bisa diikat. Oke, dan untuk bagian dalam seperti ini. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.